Semua berawal dari Perang Dingin. Dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, sudah sama-sama tak lagi kuat menahan rasa haus. Haus untuk mencari solusi, haus untuk mencari konklusi, dan haus mencari resolusi. Krisis misil di Kuba menjadi gong dari Perang Dingin itu dan nyaris membawa dunia ke dalam kehancuran via perang nuklir. Tapi siapa sangka, ada kisah unik yang tak tertulis di buku sejarah. Kisah seseorang yang bukan siapa-siapa tapi punya peranan penting. Paling penting secara tidak langsung. Siapa orang yang berhasil mencegah kiamat nuklir dan jadi penyelamat jutaan jiwa dalam peristiwa sejarah menegangkan tersebut? Washington DC, Rabu 24 Oktober 1962. Malam hari itu terasa sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit terasa lebih padam, angin terasa lebih kencang, malam terasa lebih panjang. Selang 2 hari sebelumnya, Presiden Amerika yang ke-35, John F. Kennedy, mengumandangkan sebuah pengumuman yang membuat semua orang di penjuru negeri merinding. Bagaimana tidak? Berita yang beredar, Uni Soviet menempatkan rudal balistiknya di Kuba, dan Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan blokade dari laut untuk mengisolasi Kuba. Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan kita sebagai Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai orang yang tidak kita sukai. Suatu hari kita dengar kalau orang yang tidak kita sukai itu menaruh sebuah ancaman di pekarangan belakang rumah kita. Apapun itu, yang pasti adalah hal yang kita takuti. Kita semua pasti punya respon yang sama soal ini. Soviet punya 9 situs rudal nuklir, 6 rudal dengan jarak medium, dan 3 dengan jarak intermediate. Tujuannya jelas, kota-kota besar di Amerika. Apalagi mengingat jarak yang dekat dari Kuba ke Amerika. Aksi blokade itu dapat dianggap sebagai sebuah agresi terhadap kedaulatan negara lain. Dari sini, semua orang sadar. Kemungkinan perang nuklir antara kedua negara superpower tersebut sangat dekat, sangat nyata. Adalah Johnny Prokov, seorang bartender asal Uni Soviet yang kini telah menjadi warga negara Amerika Serikat. Johnny Prokov sudah lama berprofesi sebagai bartender di sebuah bar. Bar itu berlokasi di gedung National Press Club dan memang terkenal sebagai tempat nongkrong kaum-kaum berpangkat, pejabat elit, wartawan-wartawan senior kelas wahid, dan sekelasnya. Tidak semua orang di Washington DC bisa sembarangan masuk gedung itu, apalagi barnya. Di kondisi yang carut-marut, chaos, dan penuh ketegangan itu, Bar National Press Club merupakan tempat yang paling dicari orang untuk melepas ketegangan. Selain itu, sesuai dengan namanya, bar tersebut juga menjadi tempat yang paling dicari orang untuk mendapatkan informasi dari berbagai macam isu yang bertebaran. Malam itu, bar terasa begitu ramai dan penuh. Dan kondisi bar yang padat pelanggan tersebut memang meletihkan bagi setiap bartender, tak terkecuali bagi Prokov. Prokov memang penyaji minum yang handal, namun dia juga mahir dalam menguping pembicaraan para pelanggan yang tak jarang memuntahkan informasi-informasi menarik. Prokov tidak menyadari bahwa informasi yang ia dapatkan malam itu yang ia dengar dari 2 pelanggan setianya, Warren Rogers dan Robert Donovan, mampu mengubah jalan takdir dunia. Rogers adalah seorang wartawan di New York Herald Tribune. Malam itu ditemani segelas whisky di tangan kanan dan sebatang cerutu yang selalu berpindah tempat dari mulut ke tangan kirinya, ia sedang berdiskusi dengan Donovan, kepala bironya di Washington DC. Prokov secara tak sengaja mendengar potongan pembicaraan kedua wartawan tersebut, di mana ia mendengar Donovan akan terbang ke Kuba untuk meliput operasi militer merebut Kuba. Rupanya Prokov salah mendengar bagian terpenting dari percakapan tersebut. Orang yang akan berangkat ke Kuba untuk meliput operasi militer tersebut adalah Warren Rogers, bukan Robert Donovan. Dan yang paling fatal, Prokov tidak mendengar kata jika dalam percakapannya. Rogers sendiri sudah membuat rencana. Ia akan terbang meliput ke Kuba, apalagi jika presiden memberi kuasa atas operasi militer tersebut. Namun hingga malam itu, Presiden Kennedy beserta para tim penasihatnya
belum juga memutuskan untuk menginvasi Kuba. Tak lama, malam kian larut, dan suasana di bar tempat National Press Club itu berkumpul semakin sepi. Meski begitu, Prokov tetap dengan sigap melayani setiap pelanggan yang ada untuk melepas penat dan dahaga malam di tempatnya bekerja. Kemudian datanglah seorang yang sudah tak asing lagi bagi Prokov. Dia adalah Anatoly Gorsky. Gorsky dikenal sebagai seorang wartawan senior dari kantor berita Uni Soviet TASS, dan begitu pula Prokov mengenal dirinya. Namun, tidak ada yang tahu identitas Gorsky sebenarnya. Status wartawan itu cuma kedok identitas yang Gorsky bangun di sana. Padahal, Gorsky adalah seorang agen dinas intelijen Uni Soviet, Komitet Gojudarstvennoy Bezopasnosti, ya KGB. Anatoly Gorsky merupakan agen dari KGB, yang bahkan Prokov sendiri pun tak mengetahuinya. Prokov yang mengenal Gorsky sebagai seorang wartawan senior kemudian berusaha untuk menyampaikan informasi yang ia dengar sebelumnya dari Rogers dan Donovan. Ia bercerita bahwa Amerika akan segera menginvasi Kuba dengan tujuan untuk menetralisir ancaman rudal Soviet. Mendengar hal tersebut, lantas Gorsky menjadi bingung. Apa betul informasi yang ia dapatkan saat itu bernilai ataukah cuma sekedar hoax belaka? Gorsky kemudian berpikir kritis dan cepat. Seberapapun besar kecilnya informasi tersebut, tidaklah sebanding dengan kerugian yang harus diterima Uni Soviet. Dan pada akhirnya, Gorsky memutuskan untuk meneruskan informasi yang didapatkan ini ke Kremlin. Di Kremlin, para jajaran petinggi militer, intelijen, dan pejabat selalu standby menunggu adanya intelijen yang datang terkait negara saingan mereka. Di tengah-tengah udara dingin Moskow, berteman dengan segelas vodka, mereka selalu menanti dan mengkaji setiap informasi yang masuk satu demi satu, seberapapun krusialnya informasi yang ada. Tak lama, informasi yang bersumber dari Prokov sang bartender ini akhirnya sampai ke meja pimpinan Uni Soviet Nikita Khrushchev. Dan hingga detik itu, tidak ada satupun orang di Kremlin yang mengetahui tujuan Kennedy sebenarnya. Khrushchev kemudian khawatir jika nantinya akan terjadi perang nuklir dengan pihak Amerika Serikat. Ia sendiri pun tidak ingin berjudi soal apakah Kennedy akan sungguh-sungguh melakukan invasi ke Kuba. Atas dasar informasi intelijen tersebut, Khrushchev berusaha untuk deeskalasi krisis dengan meminta pihak dari Amerika Serikat untuk mencabut blokade dan tidak menginvasi Kuba. Sebagai pertukaran setaranya, Uni Soviet akan menarik kembali rudal-rudal balistiknya dari Kuba dengan syarat Amerika Serikat juga mau untuk menarik rudal-rudal balistik mereka dari Turki. Negosiasi ini memberikan konklusi di mana Kennedy pada akhirnya melihat momen ini sebagai harapan untuk secara bertahap mendeeskalasi krisis antara kedua negara tersebut. Kennedy juga secara rahasia menyetujui untuk menarik rudal Jupiter di Turki yang menjadi ancaman bagi Uni Soviet. Tak ada yang pernah mengira bahwa krisis rudal Kuba yang nyaris pecah menjadi perang termonuklir yang diperkirakan akan merenggut jutaan nyawa umat manusia, terlebih yang tidak bersalah dan tak tahu apa-apa, akhirnya dapat terhindarkan berkat adanya kesalahan informasi yang didengar oleh seorang bartender pada malam yang sangat menentukan itu. Apa kesimpulan yang dapat kita tarik dari kasus ini dan masih selalu akan relevan ke kehidupan kita kini hingga ke depannya? Informasi. Betapa berharganya sebuah komoditas bernama informasi ini. Informasi itu bagaikan pedang bermata dua. Dan bagaimanapun bentuk informasi ini diterima, dicerna, atau disampaikan, informasi dapat menentukan arah nasib dan nyawa manusia di dunia. Tidak hanya satu atau dua, bahkan seluruh manusia di dunia.